Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, serta kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Kita bisa mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, sahabat sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita ngaji kitab Majalis Syahr Ramadan. Alhamdulillah, kita masih membahas tentang adab-adab puasa yang disunnahkan. Sunnah kita menjaga adab-adab pada bulan Ramadan ini. Qala al-muallif rahimahullah, ikhwani, hadzal majlis fi bayani al-qism ats-tsani min adabis shaum. Wahai ikhwan-ikhwanku, pada majelis ini kita akan menjelaskan bagian kedua dari adab-adab puasa, yaitu adab-adab yang disunahkan. Wa hiya al-adabul mustahabbah. Wa minha as-sahur, di antaranya adalah santap sahur. Wa huwal aklu fi akhiril lail, yaitu kita makan di akhir malam. Fi akhiril lail summiya bidzalika, disebut dinamakan dengan sahur dengan itu, li'annahu yaqa'u fis sihri, ya, li'annahu karena yaqa'u terjadi fis sihri, ya, pada waktu sahur, ya, waktu fajar, sebelum fajar, waktu sahur. Faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara, telah memerintahkan, bihi, dengan sahur. Ternyata ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak wajib, ya, karena tidak semua perintah dalam Islam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib, ya. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun, ya, barokatan. Tasahharu, santap sahurlah kalian, fa inna, sesungguhnya, fis sahuri, dalam sahur itu, barokatan, terhadap keberkahan. Dan ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran baginda Rasul untuk kita semua agar kita, ya, santap sahur. Hadis ini hadis sahih, ya, rawahu Bukhari wa Muslim, ya. Dalam hadis Muslim, hadis yang lain disebutkan dari, ya, Amr bin al-As, ya, an Amr bin al-As radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari, ya, perbedaan, faslun, ya, pemisah, perbedaan, ma baina siyamina, di antara puasa kita dan puasa ahli kitab. Puasa umat-umat sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah santap sahur, ya. Makanya santap sahur ini sangat dianjurkan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan dan memerintahkan kita untuk, ya, santap sahur karena pentingnya. Ternyata terdapat keberkahan, ya, keberkahan itu ziyadah, ya, pertambahan, ya, kita tambah kuat, tambah sehat insyaallah, ya, seharian kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum, ya. Wa asna sallallahu alaihi wasallam ala sahuri at-tamr, ya. Asna, ya, asna itu memuji akan baiknya kita, ya, sahur dengan menggunakan, ya, kurma, ya, at-tamr. Asna ala sahuri at-tamr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, merekomendasikan agar kita makan kurma dalam sahur. Faqala, dengan sabdanya, ni'mas sahuri al-sahurul mu'mini at-tamr. Ni'ma sahurul mu'mini at-tamru, ya, sebaik-baik sahur seorang mukmin itu adalah konsumsi kurma. Masya Allah, ini adalah rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan, pasti ada hikmah di balik itu, karena merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hakikatnya wahyu dari Allah. Seandainya kita teliti, ya, apa kandungan-kandungan yang terdapat di dalam kurma itu pasti sangat bermanfaat, ya, karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata sekarang benar, ya, banyak sekarang para dokter meneliti kandungan kurma ini, dan ternyata kurma ini sangat banyak kandungannya. Ketika kita, ya, makan sahur dengan kurma ini, ternyata, ya, sangat bermanfaat, kaya akan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Seandainya kita makan sahur ini dengan kurma dan air putih saja, itu sudah cukup, ya, Masya Allah, ya, seperti yang direkomendasikan oleh Dr. Zaidul Akbar, ya, yang beliau alhamdulillah Masya Allah banyak membahas tentang kurma, ya, manfaat kurma untuk kesehatan tubuh, ya. Beliau merekomendasikan makan kurma itu dengan buah, ya, dengan vitamin C, ya, karena kandungan kurma, ya, zat besi yang dikandungnya itu akan terikat, ya, ketika kita makan bersama dengan vitamin C, misalnya jeruk, ya, atau buah-buah yang lain mengandung banyak vitamin C. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahuru kulluhu barakatun. Ya. Sahur itu semuanya berkah, mengandung keberkahan. Fala tad'uhu walau an yajru'a ahadukum jur'atan min ma'in. Ya. Walaupun hanya sekedar, ya, minum seteguk air, ya, Masya Allah. Karena seluruh rangkaian sahur, walaupun hanya seteguk air, itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ternyata bersolawat mendoakan orang-orang yang melaksanakan ibadah sahur. Ya, ternyata kita sahur ini adalah ibadah, bukan hanya makan biasa. Ya, waktunya ditentukan, tidak boleh melebihi waktu batasnya, ya. Makan makanannya juga dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata sahur ini adalah ibadah dan harus kita niatkan. Wa yanbaghi lil mutasahhir, ya, nah ini adalah rekomendasinya nih, ya. Sunnah-sunnah disunahkan untuk orang-orang yang sahur, an yanwi bisahurihi, dia berniat kalau dia makan itu untuk sahur, ya, bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar memenuhi perutnya. An yanwi bisahurihi imtithala amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dia berniat, dia melakukan sahur, santap sahur itu adalah untuk, ya, mengikuti ajaran perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rekomendasinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan, ya, kita semua kaum muslimin, kaum mukminin untuk sahur ketika besok akan puasa. Wal iqtida bi fi'lihi, yang kedua adalah kita mengikuti jejak langkah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyakuna sahuruhu ibadah. Ya, rahasianya agar santap sahur kita itu bukan hanya sekedar makan dan minum, tetapi bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berpahala. Wa an yanwiya bihi taqwa, dan dia berniat untuk, ya, menjalankan ketakwaan agar bertambah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alas siyami, ya, atas puasa kita, liyakuna lahu bihi ajrun, agar dia mendapatkan pahala, ya, karena kalau dia tidak niatkan untuk sahur atau untuk makan saja misalnya, maka dia tidak mendapatkan pahala ibadah sahur dan keberkahannya. Was sunnatu ta'khirus sahur. Nah, dan ini nih, dan sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan itu bagaimana? Ya, mengakhirkan sahur ini ada contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Malam yakhsha tulu al-fajri, selama dia tidak khawatir akan, ya, kesubuhan, ya, sudah azan dia masih makan misalnya, li'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, sebagaimana hadis Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Wa Zaid bin Thabit dan Zaid bin Thabit tasahhara, ya keduanya makan sahur. Falamma faragha min sahurihima, ya tatkala keduanya itu selesai dari sahurnya, qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah Subhanahu wa taala bersabda, ila sholati fa shalla, ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat. Ya, mari kita salat subuh, maksudnya artinya jeda antara sahur ya dan sholat subuh itu tidak terlalu lama. Ila sholati, langsung sholat ya, fasalla, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Kulna li ins, ya kulna li Anas, ya saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kam kana baina faraghihima, ya kira-kira jeda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam antara ya santap sahur, selesai sahur dan sholat subuh itu kira-kira berapa menit ya. Baina sahurihima wa dukhulihima fi shalah, qala qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayat, kurang lebih ya seseorang membaca Al-Qur'an ya 50 ayat, 50 ayat ya kurang lebih 5 menit ya. Jadi antara jeda sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat subuh, azan subuh itu adalah kurang lebih 5 menit ya. Makanya di kebiasaan kita ya itu diingatkan dengan imsak ya, itu adabnya. Jadi setelah imsak ini ada jeda antara imsak dan sholat subuh ya. Jadi tidak langsung ya keazanan misalnya Allahu Akbar masih tengah makan ya tidak seperti itu ya. Ada hadis lain ya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Bilalan kana yu'adzin bilailin, bahwasanya Bilal itu azan pada malam hari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu hatta ya yu'adzin Ibnu Maktum fa innahu la yu'adzin hatta yatlu al-fajr. Jadi ternyata pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 azan. Azan yang pertama ya untuk membangunkan kaum muslimin untuk qiyamul lail ya, untuk diantaranya makan sahur, yaitu Bilal yang diperintahkan, yang ditugaskan. Ya, kulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan dan minumlah, sahurlah kalian sehingga Abdullah bin Ummi Maktum itu azan. Ya, fa innahu la yu'adzin hatta yatlu al-fajr. Karena Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak azan ya kecuali ya terbit fajar salat subuh. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum itu ditugaskan untuk azan khusus subuh, sementara Bilal itu azan ya azan malam ya, azan qiyamul lail, mengingatkan kaum muslimin. Wa ta'khirus sahuri arfaq bis-shaim. Ini adalah salah satu hikmahnya. Ya, kenapa kita dianjurkan, disunahkan untuk mengakhirkan sahur? Karena ada sebagian kaum muslimin yang sahurnya tengah malam ya. Jam 12, jam 1 itu udah sahur. Ya, akhirnya tertidur setelah itu ya. Ketika azan enggak bangun-bangun. Ketika azan subuh enggak bangun-bangun karena terlalu malam. Ya, salah satu hikmahnya arfaqu bis-shaim wa aslam minan naum an salatil fajr. Dia ya syariat Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh kasih sayang dengan kita semua kaum muslimin yang menjalankan puasa ya, karena kita akan ya menahan selama seharian dari terbit fajar sampai terbenam matahari maghrib, tidak makan, tidak minum agar kita lebih kuat. Wa aslam minan naum, yang kedua kita lebih selamat ya untuk kebablasan tidak bangun waktu subuh ya. Karena kalau terlalu malam ya, apalagi kita habis makan tidurnya terlalu lelap ya, sehingga ya kita tidak terbangun ketika subuh ya. An ya'kula wa yashrab walau ba'da sahuri wa niyatus siyami hatta yatayaqqan tulu'al fajri ya. Jadi disunahkan untuk orang yang puasa ya makan sahur, jeda antara sahur dan sholat subuhnya tidak terlalu lama ya, kurang lebih ya 5 menit sampai 7 menit ya, kita membaca Al-Quran ya kurang lebih 50 ayat ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terhitung termasuk amalan-amalan sunnah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah sahur ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam puasa kita, amin ya rabbal alamin. Wala afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.